Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmi Susanti dengan NIM 19101050647 Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan 15, yaitu peta kendali. Pada peta kendali, kita akan membahas juga mengenai statistical process control. Statistik sendiri adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel dari populasi itu. Metode statistik memainkan peran penting dalam jaminan kualitas. Metode statistik itu memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian, serta evaluasinya, dan informasi di dalam data itu digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses pembuatan. Menurut Montgomery pada tahun 1993, statistik adalah bahasa yang digunakan oleh insinyur pengembangan, pembuatan, pengusahaan, manajemen, dan komponen-komponen fungsional bisnis yang lain untuk berkomunikasi tentang kualitas. Statistical Process Control atau SPC digunakan untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Menurut Heiser, SPC adalah sebuah teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Semua proses tidak pernah luput dari hasil yang bervariasi. Statistics Process Control digunakan untuk mengukur kinerja suatu proses. Sebuah proses dikatakan beroperasi dalam kendali statistik bila sumbernya bervariasi berasal hanya dari sumber yang alamiah. Statistik proses kontrol juga terdapat tujuan. Menurut Gerald Smith tahun 1996. Yang pertama adalah meminimalisasi biaya produksi, yang kedua memperoleh konsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Suatu variasi mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur seperti berikut. Yang pertama, bila suatu barang atau jasa yang diproduksi, outputnya akan serupa atau similar, tapi tidak sama atau identical. Yang kedua, adanya variasi adalah merupakan hal yang normal dan wajar. Yang ketiga, tidak ada dua benda yang benar-benar sama. Namun, Shewhart menganggap terdapat dua variabilitas, yaitu variabilitas yang berada dalam batas-batas yang ditentukan dan variabilitas yang berada di luar batas-batas. Selanjutnya yang keempat, dia mengamati bahwa data tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga ketidakkonsistenan yang ditunjukkan data. Dia simpulkan bahwa meskipun dalam setiap proses selalu dihasilkan variasi pada proses yang menghasilkan variasi terkendali atau control variation, dan ada proses yang menghasilkan variasi tidak terkendali atau
uncontrolled variation. Variasi terkendali atau control variation sendiri adalah suatu variasi-variasi karena sebab-sebab biasa atau common cause, yaitu variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang, produk, atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan seperti itu dapat dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Hal-hal yang terdapat digolongkan sebagai penyebab biasa atau common cause yang dapat mengakibatkan terjadinya variasi dalam suatu proses manufaktur ada 3. Yang pertama, kualitas dari material yang digunakan. Yang kedua, tingkat penguasaan atau keterampilan operator mesin. Yang ketiga, desain dari mesin-mesin. Selanjutnya membahas mengenai variasi tidak terkendali atau uncontrolled variation. Adalah variasi karena sebab-sebab khusus atau special cause. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Variasi ini tidak dapat lagi dikaitkan dengan sebab-sebab acak atau kebetulan. Hal-hal yang dimasukkan sebagai penyebab khusus misalnya adalah putusnya aliran listrik, mesin yang sudah tidak disetel dengan baik, dan bidang keterampilan pekerjaan yang berlain-lainan. Selanjutnya, menurut Maleyev, tahun 1994, statistical process control mempunyai cangkupan yang lebih luas karena di dalamnya terdapat pengendalian proses statistik, pengendalian produk atau acceptance sampling, dan analisis kemampuan proses. Dalam Aryani 2004 halaman 54. Selanjutnya membahas mengenai peta kendali. Peta kendali dikembangkan pertama kali oleh Shewhart dari penelitian THD mesin mass production hasil karakteristik proses suatu produk menghasilkan suatu distribusi kemungkinan. Peta kendali memiliki 3 macam. Yang pertama, peta kontrol atau control chart atau Shewhart chart yang berfungsi mengontrol proses untuk mengetahui apakah proses masih dipengaruhi oleh sistem sebab yang sama dan untuk mengendalikan proses agar bersumber dari sistem sebab yang sama. Yang kedua, central limit term. Kalau kita mengambil suatu subgrup daripada produk, lalu diukur rata-rata subgrupnya, ternyata rata-rata subgrup tersebut akan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya ada subgrup, yaitu suatu bagian daripada produk yang diambil dalam jumlah yang tetap dengan aturan tertentu. Selanjutnya membahas mengenai peta kendali, yaitu suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan resiko tertentu, yang menjamin bahwa proses produksi masih berada dalam keadaan baik. Peta kendali dapat menunjukkan kapan tindakan koreksi harus dilakukan, tetapi tidak menunjukkan letak dan penyebab kesalahan. Peta kendali terbagi menjadi 2, yang pertama variabel dan yang kedua atribut. Peta kendali variabel
digunakan untuk hasil pengukuran peta kendali yang terdiri dari peta X, peta R, dan peta alfa. Sedangkan peta kendali atribut digunakan untuk hasil perhitungan peta kendali atribut yang terdiri dari peta kendali atribut efektif, yaitu peta P dan peta NP, dan peta kendali atribut defect yang terdiri dari peta C dan peta U. Secara statistik, dalam produksi dikenal dua macam variasi, yaitu variasi probabilistik atau change cause adalah variasi yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dihindarkan atau penyebab sukar untuk diidentifikasi terjadi secara ilmiah. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi probabilistik, maka masih dapat dikatakan bahwa in control. Yang kedua adalah variasi erratic atau assignable cause, yaitu variasi yang terjadi secara tidak menentu karena ada penyebab-penyebab tidak menentu atau tidak wajar dalam proses atau penyebab dapat diidentifikasi. Sumber penyebab dapat berasal dari proses, material, lingkungan, operator, dan lain-lain. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi erratik, maka proses dikatakan proses out of control, sehingga harus dicari penyebabnya lalu diperbaiki. Selanjutnya membahas mengenai peta kendali X dan R. Peta kontrol X atau rata-rata dan R atau range digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik berdimensi kontinu. Selanjutnya kita membahas mengenai peta kendali X dan R. Peta kontrol X atau rata-rata dan R atau range digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik berdimensi kontinu, sehingga peta kontrol X dan R sering disebut sebagai peta kontrol untuk data variabel. Peta kontrol X sendiri menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam ukuran titik pusat atau sentral tendensi atau rata-rata dari suatu proses. Sedangkan peta kontrol R menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran variasi. Dengan demikian, berkaitan dengan perubahan homogenitas produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Pembuatan peta kendali dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan variasi tidak normal melalui pemisahan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus atau special cause variation dan penyebab yang disebabkan oleh penyebab umum atau common cause variation. Pengambilan keputusan dari peta X dan R terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasikan peta kontrol apakah terkendali atau tidak. Yang dimana tidak terkendali dimaksud apabila ada titik yang berada di luar batas kontrol atau ada kecenderungan. Yang kedua, menginterpretasikan hubungan antara proses yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, mencari penyebab dan memperbaiki, misalnya dengan diagram Fishbone. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.